Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pemrograman komputer. Perkenalkan, nama saya Nindya Tia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Farden sebagai penyaji, Orlando sebagai penanya, dan Yudhistira sebagai dokumentasi. Mari kita mulai membacakan materi hari ini yang akan dibimbing oleh Farden. Terima kasih atas perkenalan kelompok dan bukannya langsung saja. Boleh PPT-nya di-share screen. Ya, hari ini mungkin materi tentang pemrograman komputer. Lanjut. Kelompoknya tadi ada Orlando, Nindi, saya sendiri, dan Yudhistira. Mungkin di PPT-nya salah ini. Lanjut. Pengertian komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari dua komponen utama, yakni perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Di antara kedua komponen tersebut, perangkat keras komputer atau hardware berperan penting sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Hal ini disebabkan karena perangkat keras komputer memiliki bentuk fisik sehingga dapat dioperasikan secara langsung oleh pengguna. Lanjut. Lantas apa saja perangkat keras komputer dan fungsinya? Perangkat keras komputer terbagi menjadi beberapa bagian terdiri dari input, output, processing device. Lanjut. Perangkat keras input pada komputer, seperti namanya, hardware input memiliki peran untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Berikut jenis hardware input. Keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang memuat beragam tombol, huruf, angka, dan simbol. Berdasarkan fungsinya, keyboard digunakan untuk memasukkan data proses input ke dalam komputer. Mouse. Selain keyboard, mouse adalah sebuah perangkat yang wajib dimiliki oleh perangkat komputer. Mouse digunakan untuk mengalihkan kursor yang terdapat di layar komputer. Mouse dapat digunakan untuk menjalankan sejumlah perintah tertentu seperti membuka, memilih, dan menutup sebuah program atau aplikasi. Mouse umumnya dilengkapi dengan 3 buah tombol yang terdiri dari tombol kiri, tombol kanan, serta tombol scroll. Web kamera. Webcam atau web kamera adalah sebuah kamera yang umumnya disematkan di bagian atas layar komputer. Layaknya kamera pada umumnya, webcam berfungsi untuk mengambil dan merekam sebuah gambar atau video. Mikrofon. Alat input yang satu ini sering digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk audio. Mikrofon dibekali dengan kemampuan untuk mengubah suara analog menjadi suara digital. Jenis software proses pada komputer. Processing device adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah data. Data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah pada bagian processing device. Motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit yang menampung beragam komponen penting dalam komputer seperti RAM, prosesor, kartu grafis, hard disk, dan masih banyak lagi. Prosesor. Prosesor atau yang dikenal sebagai Central Processing Unit, CPU, merupakan sebuah perangkat yang dapat mengatur seluruh proses yang berjalan di dalam komputer. Berdasarkan fungsinya, prosesor dapat melakukan serangkaian prosesor operasi, aritmatika, dan logika dari data yang diambil oleh RAM. RAM. RAM, Random Access Memory, adalah sebuah perangkat memori penyimpanan sementara. RAM digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Jenis hardware output pada komputer. Setelah melalui processing device, data yang sudah diolah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna data tersebut. Dapat berupa gambar, video, serta audio.
dalam kurung suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dilakukan melalui monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Monitor terdiri dari sebuah layar yang mampu menampilkan gambar atau program yang sedang dijalankan di komputer. Fungsi utama dari perangkat yang satu ini menyajikan tampilan visual. Berdasarkan jenisnya, monitor terbagi dari berbagai macam meliputi LED, flat, dan masih banyak lagi. Printer berfungsi untuk mencetak data digital yang terdapat di sebuah komputer ke dalam bentuk fisik. Umumnya data yang dicetak akan menggunakan media fisik seperti kertas. Speaker atau pengeras suara sering digunakan untuk menghasilkan keluaran suara pada komputer. Alat Proyektor merupakan sebuah alat bantu yang dapat mengubah proyeksi layar yang terdapat pada monitor ke dalam ukuran yang besar. Berdasarkan cara kerjanya, alat ini dihubungkan ke perangkat komputer dan menggunakan dinding atau layar gulung sebagai media proyeksi. Proyektor sering digunakan ketika sedang mengadakan presentasi. Jenis hardware storage pada komputer. Data yang sudah diolah dapat disimpan di perangkat komputer di bagian storage device. Dengan demikian, data tersebut nantinya dapat dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang difungsi untuk menampung beragam data di komputer secara permanen. Adapun fungsi lain dari perangkat ini adalah untuk menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, MacOS, Unix, dan lain sebagainya. USB flash drive. Perangkat ini cukup populer digunakan karena bentuknya yang kecil, sehingga dinilai praktis untuk dibawa kemana saja. Meski demikian, USB flash drive memiliki kemampuan penyimpanan yang cukup besar, yakni hingga 1 terabyte. CD adalah sebuah alat penyimpanan yang memiliki bentuk pipih. Terdapat banyak jenis CD, contohnya seperti CD-ROM, CD drive, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Ya. Nama saya Orlando Bertius. Pertanyaannya, siapakah dan berapakah dan tahun berapakah komputer ditemukan dan mengapa komputer itu dibuat? Oke. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertanggal uap yang dapat menghitung tabel angka. Mungkin itu komputer diciptakan. Ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya lagi. Apakah perbedaan utama dari software dan hardware ini? Perbedaan utama hardware dan software itu: satu, hardware tersedia dalam bentuk fisik dan berwujud, sementara software tersedia dalam bentuk tidak berwujud karena tidak dapat melihat perangkat lunak. 2, hardware berbobot sedangkan software tidak berbobot. 3, itu karena hardware berbentuk fisik sehingga memerlukan ruang fisik. Software tidak memerlukan ruang fisik di atas meja komputer atau tempat lain. Mungkin itu jawaban dari pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, mungkin dari saya pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Terima kasih kepada Farden dan Orlando dan juga Yudhistira karena telah men-share screen. Baik, sampai sini saja perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.